Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 58. Klarifikasi berita miring. Ken menatap beberapa wartawan yang berkumpul di hadapannya. Mereka tampak saling berbisik, entah apa yang sedang mereka diskusikan. Jika benar Fajar Mahardika menderita HIV/AIDS, sudah tentu Cahaya Senja juga terjangkit virus itu. Tapi nyatanya tidak, dia negatif. Dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa Fajar benar-benar meninggal karena jantung lemah, bukan HIV, ucap Ken. Dan untuk hubungan saya dengan Cahaya Senja perlu diketahui, kita berteman sejak SMA sampai kuliah dan juga sampai bekerja. Dia sekarang sendiri dan tidak memiliki pasangan, jadi apakah salah jika saya mencintainya? Tidak peduli bagaimana keadaan dia, karena saya tidak pernah memandang orang dari status sosialnya. Saya menilai orang dari kepribadiannya, sambung Ken. Para wartawan tampak saling berbincang, lalu tak lama kemudian ada satu orang yang melangkah maju dan mengajukan pertanyaan untuk mereka. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak Mahardika? Bukankah hubungan keluarga Mahardika dan keluarga Antoni itu cukup buruk? Apakah Anda ikhlas jika cucu Anda hidup bersama keluarga Antoni? Tanya wartawan itu. Itu salah. Hubungan keluarga kita cukup baik. Mungkin kita pernah terlibat dalam persaingan bisnis, tapi tidak lantas membuat hubungan kita memburuk. Hubungan kita baik, bahkan belakangan ini kita merencanakan kerjasama untuk pembangunan sebuah proyek, jawab Pak Heri sambil tersenyum. Tapi menurut berita yang beredar, tidak seperti itu, Pak. Berita tidak sepenuhnya benar, seperti halnya berita kemarin. Jelas-jelas itu adalah kebohongan. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa diterbitkan begitu saja. Terkadang demi uang, seseorang melupakan akhlaknya. Demi pundi-pundi rupiah, mereka sengaja menyebarkan fitnah, jawab Pak Heri dengan tegas. Setelah cukup lama menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan, kini Ken mengakhiri klarifikasinya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Tidak ada satupun yang curiga dengan kebenarannya. Mereka percaya jika Fajar dan Senja tidak menderita HIV. Mereka juga percaya jika dulu ia sempat dekat dengan Senja dan kembali menjalin hubungan setelah Fajar meninggal. Mereka tidak ada yang curiga jika Rasya adalah anaknya. Saya rasa cukup sampai di sini saja, karena semuanya sudah saya terangkan dengan jelas. Satu hal yang perlu diingat, jika setelah ini masih ada yang mengatakan bahwa Cahaya Senja adalah penderita HIV, saya tidak akan segan-segan untuk membawanya ke ranah hukum. Karena itu sama saja dengan pencemaran nama baik, saya pasti akan menuntut pertanggungjawabannya, katakan sambil beranjak dari duduknya. Sorot matanya terlihat sangat tajam. Dua hari sudah berlalu, sejak Ken mengklarifikasi berita miring yang sempat menyudutkannya. Perusahaan milik keluarga Mahardika kembali membaik, meskipun belum stabil. Para investor yang kemarin sempat mundur, kini kembali menginvestasikan dananya. Dan beberapa relasi yang sempat membatalkan kerjasamanya, kini mereka mulai mengurungkan niatnya. Mereka percaya jika Mahardika adalah perusahaan yang layak untuk mereka ajak bekerja sama. Namun semua itu tidak terjadi pada perusahaan milik keluarga Antoni. Meskipun Ken sudah berhasil mengembalikan nama baiknya, namun nyatanya para investor dan para relasi tidak berubah pikiran. Mereka tetap memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan milik Antoni. Mengapa demikian? Entahlah, Ken belum menemukan jawabannya. Saat ini Ken dan ayahnya sedang terlatih dalam mempertahankan bisnisnya, sampai mereka harus mengurangi beberapa karyawan yang bekerja di kantornya. Meskipun dengan berat hati, namun mereka harus melakukannya.
Pak Kenzo, panggil Ana yang saat itu sedang duduk di depan Ken. Dia adalah salah satu karyawan yang tidak mau diberhentikan. Ia rela gajinya dihutang, asalkan ia masih bekerja di kantor ini. Selama ini Ken sudah memberikan pekerjaan dan gaji yang terbaik untuknya. Jadi ia tidak mau meninggalkan Ken di saat perusahaan ini sedang terpuruk. Ken tidak menjawab, ia hanya menoleh dan menatap Ana sekilas. Ia terlalu bingung menghadapi masalah yang sedang menimpanya. Ada telepon dari Om Dika, ucap Ana sambil menyodorkan ponselnya. Ken tahu jika Ana sekarang menjalin hubungan serius dengan Andika Mahendra. Dika, iya, dia ingin berbicara dengan Pak Kenzo, jawab Ana sambil tersenyum. Dengan ragu Ken meraih ponsel itu, dan menempelkan di telinganya. Halo Ken, sapa seseorang di seberang sana. Ada apa? Tanya Ken. Aku tahu apa yang terjadi dengan perusahaanmu. Mungkin selama ini hubungan kita tidak cukup baik, tapi sekarang aku sudah merelakan Senja, aku sudah bahagia bersama anak. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk saling membenci, ucap Dika mengawali pembicaraannya. Aku tidak pernah membencimu, aku hanya tidak suka jika kau mendekati ayah, jawab Ken. Itu tidak ada bedanya, sahut Dika dengan cepat. Menurutku sangat beda. Ah, sudahlah, aku menelponmu bukan untuk membicarakan hal itu. Aku bersedia menjadi investor untuk perusahaan kamu, meskipun tidak seberapa, tapi aku mencoba membantumu, kata Dika dengan serius. Kau serius dengan ucapanmu? Kau mau membantuku? Tanya Ken dengan heran. Sudah kubilang, tidak ada alasan bagi kita untuk saling membenci. Fajar adalah sahabatku, kau seperti ini ada hubungannya dengan dia. Aku sudah tahu apa yang terjadi padanya. Dan lagi, kau adalah calon suaminya Senja, sedangkan Alvin dia juga sahabatku. Tidak ada salahnya kan, jika kita juga berteman, kata Dika. Aku sangat berterima kasih padamu. Maaf jika selama ini sikapku kurang mengenakan, ucap Ken. Lupakan yang telah lalu, kita bisa memperbaiki hubungan kita dari sekarang, jawab Dika. Tak berapa lama kemudian, sambungan telepon terputus. Ken sedikit tersenyum, kini bertambah satu lagi orang yang mau membantunya. Ken hanya bisa berharap, semoga perusahaannya kembali normal sebelum hari pernikahannya. Terima kasih, Ana. Ken tersenyum sambil menatap Ana. Terima kasih untuk apa, Pak? Tanya Ana. Berkat kau, Dika mau membantuku. Dan terima kasih juga kau masih mau bertahan dengan perusahaan ini.
padahal kau tahu sekarang perusahaan ini sudah diambang kebangkrutan, jawab Ken sambil tersenyum kecut. Yang kulakukan tidak seberapa, Pak. Selama ini Pak Kenzo sudah begitu baik pada saya. Sudah seharusnya saya membalas kebaikan Bapak, jawab Ana sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan diketuk dari luar. Ana beranjak dari duduknya dan melangkah mendekati pintu. Ia membukanya, dan ternyata yang datang adalah Vera, salah satu staf yang bekerja di lantai bawah. Ada apa? Tanya Ana pada Vera. Ada tamu yang ngotot ingin menemui Pak Kenzo, jawab Vera. Siapa? Seorang wanita, entah siapa namanya. Penampilannya glamor, rambutnya panjang, dan dicat merah, jawab Vera. Biarkan dia masuk, dan antar ke sini, sahut Ken tanpa menoleh. Penampilan glamor, rambut dicat merah, Ken sangat yakin jika wanita itu adalah Sheila. Dua hari ini dia belum mendapatkan kabar apapun dari Nico, dan ternyata sekarang Sheila datang menemuinya. Ken semakin yakin jika orang yang telah mengusiknya adalah Sheila. Baik Pak, jawab Vera sambil berlalu pergi. Ana, panggil Ken. Iya, Pak, jawab Ana sambil melangkah mendekat. Keluarlah sebentar, aku akan menemui wanita itu, dan aku akan bicara dengannya, kata Ken. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Ana melangkah pergi keluar ruangan. Sheila, kau berani datang menemuiku. Itu artinya kau juga harus berani menerima kegilaanku, batin Ken dengan tangan yang mengepal erat. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, tanpa diketuk. Ken tak menoleh. Dari bunyi ketukan sepatunya saja, ia sudah yakin jika itu adalah Sheila. Hai Ken, sapa Sheila sambil duduk di depan Ken. Bibirnya mengulas senyuman lebar, seperti sedang menertawakan kehancuran Ken. Ada apa? Tanya Ken dengan nada datar. Kau tidak menanyakan bagaimana kabarku? Tanya Sheila sambil mengerlingkan matanya. Tidak, jawab Ken dengan singkat. Kau masih saja sombong Ken. Kau tidak sadar sekarang posisimu itu seperti apa, sindir Sheila sambil tersenyum miring. Posisiku? Memangnya kenapa dengan posisiku? Tutupi saja kehancuranmu sesuka hatimu, sampai tiba saatnya nanti kau tidak akan bisa menutupinya lagi, ucap Sheila sambil tersenyum. Sepertinya kau sangat tahu dengan keadaanku, tapi juga jangan terlalu yakin Sheila, takutnya ada hal yang kau lewatkan, yang akan menghancurkan dirimu sendiri, kata Ken dengan tatapan tajamnya.
Kau tidak tahu siapa aku sekarang. Kau berhadapan dengan orang yang salah, Ken. Sheila membalas tatapan Ken dengan lebih tajam. Ken terkekeh sambil beranjak dari duduknya. Ia berdiri membelakangi Sheila. Ken berusaha mengalihkan perhatian Sheila, karena saat itu Nico sedang menelponnya. Ken tidak bisa mengangkatnya sekarang, jadi dengan terpaksa dia menolak panggilan Nico. Siapapun kamu, aku tidak peduli, Sheila. Sekali kau mengusik hidupku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Ken sambil mengetik pesan singkat untuk Nico. Setelah selesai, Ken membalikkan badannya dan kembali menatap Sheila. Kita lihat saja nanti, Ken, masihkah kau bisa tersenyum seperti ini? Entah dokter mana yang kau suap, hingga dia bisa mengatakan kalau Fajar dan Senja itu tidak menderita HIV. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Ken, lambat laun perusahaanmu akan hancur, kau akan jatuh miskin, Ken, kata Sheila sambil beranjak dari duduknya. Ken merasakan getaran ponsel di sakunya, lalu ia kembali duduk di kursinya, dan membaca pesan yang dikirimkan Nico kepadanya, dengan tanpa sepengetahuan Sheila. Ken memijit pelipisnya, jantungnya berdetak dengan cepat, kini ia tahu siapa orang yang ada di belakang Sheila. Ternyata dia. Pantas saja investor dan para relasi itu pergi tanpa mau kembali lagi. Ini pasti ulahnya, ternyata lawanku sangat kuat, batin Ken dalam hatinya. Kenapa kau diam saja, Ken? Kau mulai takut menghadapi masa depanmu? Ya, tanya Sheila dengan nada yang meremehkan. Ken masih belum menjawab. Pikirannya masih menerawang jauh, mencerna tulisan demi tulisan yang ia baca dari layar ponselnya. Dan tak lama kemudian, Ken menemukan titik terang untuk menjatuhkan Sheila. Sekarang kau akan hancur, wanita sialan. Terima kasih, Nico, informasi darimu benar tepat waktu, batin Ken sambil menatap Sheila. Seburuk apapun masa depanku, itu tidak seburuk masa depanmu, Sheila. Kau mengorbankan tubuhmu hanya demi harta. Luar biasa, kata Ken sambil beranjak dari duduknya, dan berdiri tepat di hadapan Sheila. Beberapa detik yang lalu Nico memberikan informasi, bahwa orang yang ada di belakangnya Sheila adalah John Victory, ayah dari Adara Victoria. Dan dari informasi yang Nico dapat, John adalah pria hidung belang. Dia kerap kali mencari wanita muda sebagai simpanannya, dan semua itu ia lakukan tanpa sepengetahuan sang istri. Bersambung.